Oke, di sini kita ada soal suatu senyawa hidrokarbon memiliki rumus empiris CH2N. Bila ternyata senyawa tersebut memiliki massa molar 56 gram dikali mol pangkat min 1, rumus molekulnya adalah, jadi yang diketahui adalah rumus empiris sama dengan CH2N, massa molar atau mm sama dengan 56. Yang ditanya rumus molekulnya berapa? Kita pakai rumus seperti ini. Rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. Massa relatif rumus molekul sama dengan massa relatif rumus empiris dikali N. Massa relatif rumus molekul adalah ini, 56. Kita masukin 56. Massa relatif rumus empiris, kita ambil yang ini dulu, yang CH2N. C itu 12 kali 1, 12. H itu 1 kali 2. 2. 12 tambah 2, 14. Dikali N. Kita mau cari N-nya, kita pindah ruas. N sama dengan 56 per 14. Kita ketemu N-nya sama dengan 4. Kita masukin dalam rumus empiris tadi, CH2 dikali N. N ini kita masukin 4. Nah, ibarat perkalian, C1 dikali 4 sama dengan 4, C4. H2 dikali 4, 8. Jadinya kita ketemu jawabannya C4H8. Lalu, suatu hidrokarbon terdiri atas 2,4 gram karbon dan 0,3 gram hidrogen. Bila 0,2 mol senyawa tersebut memiliki massa 10,8 gram, rumus molekul senyawa tersebut adalah, nah, di sini yang diketahui adalah hidrokarbon itu memiliki 2,4 gram C dan 0,3 gram H. Dalam 0,2 mol terdapat 10,8 gram. Yang ditanya rumus molekul. Nah, cara pertama kita cari dulu massa molarnya. Kita pakai mol sama dengan massa per mm. Kita balik, mm sama dengan massa per mol. Kita ketemu mm-nya sama dengan 10,8 dibagi 0,2, ketemu 54. Nah, karena kita masih belum ketahuan nih angka-angkanya, kita misalkan saja CXHY. Kita pindahkan saja X-nya ke depan sama Y-nya ke depan, XC plus HY. Tadi C ini dibilang memiliki 2,4 gram. H itu 0,3 gram. Sekarang kita cari molnya mereka. 2,4 dibagi C itu 12. 2,4 dibagi 12. Dan H itu 0,3 dibagi 1. H itu memiliki AR1. Ketemu mol masing-masing mereka adalah 0,2 dan 0,3. Kita ubah bilangan ini menjadi bilangan yang sederhana. 0,2C ditambah 0,3H. Kita kalikan 10. Jadinya ketemu 2C plus 3H, C2H3. Tapi perlu diingat bahwa ini masih dalam bentuk rumus empiris. Kita mau mencari rumus molekul mereka. Nah, caranya seperti yang tadi, kita pakai rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. Massa relatif rumus molekul sama dengan massa relatif rumus empiris dikali N. Nah, massa relatif rumus molekul tadi itu 54 yang di sini nih. Pada awalnya ini kita udah cari sama dengan massa relatif rumus empiris. Nah, rumus empirisnya ini kan udah ketemu nih, rumus empiris. C itu 12 dikalikan 2, 24. H itu 1 dikalikan 3, 3. Dikalikan N. Tapi kita mau mencari N-nya, kita pindah ruas. N sama dengan 54 dibagi 27. Jawaban dari N adalah 2. Maka, seperti yang tadi, C2H3 tutup kurung N, kita masukin N-nya itu 2. Dengan konsep perkalian, C2 dikali 2 sama dengan 4, H3 kali 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah C4H6. Kita masuk ke senyawa hidrat. Jika 738 gram senyawa hidrat MgSO4X-H2O dipanaskan, maka akan terbentuk MgSO4 anhidrat sebanyak 360 gram. Maka nilai X dalam MgSO4X-H2O adalah, oke, di sini diketahui bahwa 738 gram senyawa hidrat jika dipanaskan akan menghasilkan MgSO4 anhidrat sebanyak 360 gram. Nah, yang ditanya nilai X-nya. Kita jawab ya. MgSO4X-H2O sama dengan MgSO4 ditambah X-H2O. Kita mau mencari mol dari mereka. Nah, mol itu kan massa per mm. Bisa massa relatif atau AR. Nah, tadi disebutkan bahwa MgSO4 itu yang dihasilkan sebanyak 360 gram. Maka berarti
milik dari XH2O ini tinggal kita kurang dari 738 dikurang 360, jawabannya 378. Kita bagikan dengan massa relatif mereka. MgSO4 disebutkan di sini 120. Berarti 360 dibagi 120. H2O di sini 18, berarti 378 dibagi 18. Kita ketemu hasil pembagiannya 3/27. Kita perkecil, kita bagi 3, 1/7. Nah, 7 inilah yang kita cari dari tadi. Karena milik dari XH2O. Jadi tinggal kita masukin kalau 1 MgSO4 dan 7 H2O. Jadi jawabannya adalah 7. Oke, sekian. Terima kasih. Jadi soal yang pertama ini adalah soal rumus empiris dan molekul. Soalnya dalam praktikum, sekelompok siswa membakar secara sempurna 46 gram senyawa karbon yang terdiri atas unsur C, H, dan O. Pembakaran tersebut menghasilkan 88 gram CO2 dan 54 gram uap air. Rumus empiris senyawa tersebut adalah, berarti kita bikin dulu persamaannya, CXHYOZ plus O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Lalu kita masukkan yang diketahui, CXHYOZ-nya itu 46 gram, CO2-nya 88, H2O-nya 54. Nah, kan untuk mencari rumus empiris, kita harus membandingkan mol-mol dari unsur-unsur dari senyawa tersebut. Dalam hal ini, kalau kita mau nyari rumus empiris, itu kita harus bandingin mol karbon, mol hidrogen, dan mol oksigen. Sementara kita belum tahu masanya berapa, massa unsur-unsur ini tuh berapa. Nah, caranya itu kita lihat dari yang hasil ini, dari CO2 dan H2O-nya. Nah, kita cari dulu massa C-nya. Massa C dari CO2, kita pakai rumus massa unsur sama dengan indeks kali AR per MR dikali massa senyawa. Sesuai rumus yang konsep mol 2 ya. Berarti indeksnya itu 1 dikali 12 per 44. CO2-nya dikali massa CO2-nya 88 gram, kita dapatkan 24 gram. Sama halnya dengan yang H2O, kita mau nyari H, itu indeks kali AR per MR kali massa senyawa. Kita hitung, lalu kita dapatkan 6 gram. Nah, kita udah dapat nih, C-nya 24, H-nya 6. Lalu kita lihat di sini, C-nya 24, H-nya 6, berarti totalnya kan tadi 46 gram. Berarti massa O-nya itu 46, dikurang 24, dikurang 6, kita dapatkan 16 gram. Nah, kita kan udah dapat massanya, berarti tinggal kita bandingkan mol-molnya. Rumus mol itu kan massa per AR atau massa per MR. Lalu kita bandingkan aja dari yang udah kita dapat, massa C-nya kan 24 per ARC yaitu 12, lalu sama dengan HO-nya, 24 per 12 banding 6 per 1 banding 16 per 16. Kita sederhanakan, lalu kita dapatkan 2 banding 6 banding 1. Di CXHYOZ-nya itu C2H6O1 atau C2H6O. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Ini masih soal rumus empiris dan molekul. Suatu senyawa organik tersusun dari 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya oksigen. Rumus empiris senyawa tersebut adalah, berarti ini masih rumus empiris. Pertama kita pecah dulu CXHYOZ-nya, kan tersusun dari karbon, hidrogen, dan sisanya oksigen. Berarti XC, YH, ZO. Lalu karena ini dalam bentuk persen, kita misalkan massa CXHYOZ ini 100 gram. Karena kan persen kan per 100. Berarti untuk mempermudah, kita pakai 100 gram aja. Berarti C-nya itu 40% dari 100 gram, itu 40, 6,6% dari 100 gram, yaitu 6,6 gram. O itu sisanya, berarti 100 gram totalnya dikurang 40 gram, dikurang 6,6 gram, sama dengan 53,4 gram. Lalu sama kayak soal sebelumnya, untuk mencari rumus empiris kan kita harus membandingkan molnya. Berarti mol sama dengan massa per AR atau massa per MR.
Berarti massa per AR 40/12 dibanding 6,6/1, 53,4/16. Lalu kita sederhanakan, ini dikali 48 biar penyebutnya hilang. Dapat 160 banding 316,8 banding 160,2. Lalu ini kita bulatkan aja, ini 316-nya jadi 320, 160,2-nya jadi 160. Jadi 1:1:2. Berarti yang kita dapatkan CXHYOZ-nya sama dengan C1H2O1 ini, atau CH2O. Lalu soal selanjutnya, soal ini soal senyawa hidrat. Sebanyak 14 gram hidrat besi 2 sulfat atau FeSO4XH2O dipanaskan sehingga semua air kristalnya menguap. Massa zat padat besi 2 sulfat anhidrat FeSO4 yang tersisa adalah 7,654 gram. Maka rumus hidrat senyawa tersebut adalah, kan ini jadi besi 2 sulfatnya kan dipanaskan, jadi H2O-nya menguap. Berarti persamaannya jadi kayak gini. FeSO4 XH2O, hasilnya FeSO4 ditambah XH2O. Lalu kita masukin massa dari yang diketahui, ini 14 gram, dan ini 7,654 gram. Nah, sesuai hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, kan massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Berarti ini tinggal 14 kurang 7,654. Kita dapatkan 6,346 gram. Lalu ini kita bandingkan molnya. Mol sama dengan massa per mr. Ini 7,654 per 152 mr FeSO4-nya. Dan sama juga di sini 6,346 per 18. Lalu kita sederhanakan sampai dapat yang paling sederhana yaitu 1:7. Nah, berarti H2O-nya itu ada 7. Berarti maka rumus hidrat senyawa tersebut adalah FeSO4 7H2O. Soal nomor 7. Soalnya itu, gas hidrogen dapat dibuat dari reaksi aluminium dengan larutan natrium hidroksida sesuai dengan persamaan 2Al tambah 2 NaOH tambah 6H2O tambah 2 NaAlOH4 tambah 3H2. Maka massa aluminium AR-nya dengan 27 yang diperlukan untuk membuat 0,896 liter gas hidrogen STP adalah. Nah, yang pertama yang diketahui itu adalah volume hidrogen di keadaan STP, yaitu 0,896 liter. Selain itu, kita juga dikasih tahu AR-nya dari AL yaitu 27 G per mol. Yang ditanya itu berapa massa AL yang diperlukan. Nah, di sini kita itu pakai rumus STP sama dengan jumlah mol dikali 22,4 liter. Yang kedua juga ada rumus massa sama dengan jumlah mol dikali AR. Yang ketiga ada juga jumlah mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali jumlah mol yang diketahui. Nah, penyelesaiannya, pertama kita cari dulu volume jumlah molnya, yaitu pakai rumus VSTP sama dengan N kali 22,4. Nah, kan tadi dari soal kita tahu bahwa VSTP-nya itu 0,96 liter. Nah, kita masukin angkanya, lalu H persamanya itu jadi 0,896 liter sama dengan N kali 22,4 liter. Maka N-nya itu ntar hasilnya itu 0,04 mol. Nah, setelah itu kita pakai rumus yang ketiga. Nah, di situ kita pakai perbandingan, lalu kita cari jumlah mol dari AL. Cara cari jumlah mol itu pertama koefisien AL dibagi koefisien H dikali jumlah mol H. Lalu kita masukin angkanya, kan dari soal kita tahu kalau misalkan koefisien AL itu 2. Lalu koefisien H itu di sini itu 3. Maka kita langsung masukin angkanya, jadi 2/3 kali 0,04. Jadi jumlah molnya itu 2/75 mol. Nah, habis itu untuk mencari massa AL, kita bisa pakai rumus massa sama dengan jumlah mol dikali AR.
Nah, masanya itu sama dengan jumlah mol yang kita masukin yaitu 2/75 dikali AR-nya yaitu 27. Ntar itu dapatnya hasilnya 0,72 gram. Soal nomor 8. Soalnya itu, aluminium larut dalam 100 ml asam sulfat H2SO4 menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen dengan reaksi sebagai berikut. 2Al tambah 3H2SO4 sama menjadi Al2SO43 tambah 3H2. Berapa molar H2SO4 yang digunakan untuk melarutkan 0,2 mol aluminium? Nah, dari soal itu yang diketahui itu pertama volumenya dari H2SO4 yaitu 100 ml, kalau kita jadiin liter itu 0,1 liter. Yang kedua itu kita tahu dari molnya Al yaitu 0,2 mol. Nah, yang ditanya itu berapa molar. Nah, kita di sini itu pakai rumus yang pertama N yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali jumlah mol yang diketahui sama molar sama dengan jumlah mol per volume. Nah, dari persamaan itu kita tahu perbandingan dari koefisiennya masing-masing. Dari soal kita tahu kalau jumlah mol dari Al itu 0,2, maka kita masukin 0,2. Nah, untuk mencari jumlah mol dari 3H2SO4, kita tinggal menggunakan perbandingan yang rumus yang bawah. Lalu kita yaitu koefisien Al per koefisien H2SO4 dikali jumlah mol dari Al. Lalu kita masukin angkanya, kan di sini 3H2SO4 jadi yang 3 di atas, habis itu per 2 dikali 0,2 itu molnya dari Al. Lalu hasilnya itu 0,3 mol. Lalu kita penyelesaiannya, jadi kita masukin rumus molar sama dengan jumlah mol dibagi volume. Lalu kita masukin molnya kan tadi 0,3, masukin lalu per volumenya itu 0,1. Jadi hasilnya itu 3 molar. Soal nomor 9. Soalnya itu 0,04 mol N2 dan 0,03 mol H2 bereaksi menurut persamaan N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Volume gas NH3 pada STP adalah berapa liter? Nah, yang diketahui itu pertama itu jumlah mol dari N2 yaitu 0,04 mol, yang kedua itu ada jumlah mol dari H2 yaitu 0,03 mol. Nah, di sini ditanya itu berapa volume STP dari NH3. Lalu yang rumus yang kita gunakan ini soal ini adalah yang pertama itu VSTP sama dengan jumlah mol dikali 22,4. Lalu yang kedua ini adalah rumus untuk menentukan reaksi pembatas. Nah, ini persamaannya N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, molnya dari N2 itu 0,04 dan molnya dari 3H2 itu 0,3 mol. Nah, pertama kita tentuin dulu pembatas reaksinya dengan memakai rumus jumlah mol per koefisien. Nah, pertama kita pakai yang H2 dulu, yaitu jumlah mol H2 dibagi koefisien H2. Kita masukin angkanya, H2 kan tadi molnya itu kan 0,03. Lalu koefisien yang depan ini itu 3. Jadi kita masukin angkanya, hasilnya itu 0,01. Lalu kita masukin dulu juga rumus jumlah mol dari N2 per koefisien dari N2. Lalu kita masukin angkanya, kan jumlah molnya itu 0,04 dan koefisien di sini itu ada 1. Nah, lalu hasilnya itu 0,04. Nah, karena perbandingan jumlah mol dan koefisien H2 lebih kecil daripada N2, maka reaksi pembatasnya itu adalah H2. Karena di sini itu 0,01 itu lebih kecil dari 0,04, makanya pembatas reaksinya itu H2. Lalu kita menggunakan tabel ini. Di sini tuh N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, pada mula-mulanya awalnya itu tersedia 0,04 mol N2 dan 0,03 3H2. Nah, terus di sini karena H2 sebagai pembatas reaksi, maka molnya itu pasti habis. Lalu di sini kita menentuin dulu berapa mol yang digunakan dari N2 ini. Nah, kita pakai rumus, jadi hasilnya itu 1/3 dikali 0,03. Nah, hasilnya itu 0,01. Nah, di sini karena juga kita pakai rumus perbandingan dari perbandingan koefisien, hasilnya itu 2/3. 2 ini dari sini, 3-nya itu dari sini, dikali 0,03. Kita gunain yang 0,03 karena H2 ini adalah sebagai pembatas reaksi. Jadi dia itu yang pasti yang habis dulu. Nah, hasilnya ini 0,02.
Lalu nanti ini sini itu kan kita tahu mula-mulanya itu cuma ada 0,04. Tapi yang di reaksi sini cuma 0,01. Berarti sisanya itu ada 0,03. Nah, terus yang di sini itu maksudnya itu bukan sisanya, tapi ini di sini itu hasilnya dari reaksi tersebut menghasilkan 0,02 mol dari 2NH3. Terus kita ke penyelesaian, kita masukin rumus VSTP sama dengan N kali 22,4. Lalu kita masukin angka-angkanya. VSTP sama dengan 0,02 kali 22,4. Nah, di sini ntar hasilnya itu 0,448 liter. Nah, itu aja jawabannya. Tentang reaksi pembatas, berapa banyak Al2O3 yang dapat dihasilkan jika 9 gram aluminium direaksikan dengan 16 gram gas oksigen? Nah, ini kita udah dikasih tahu reaksi sama reaktannya. Dan kita harus bikin sendiri reaksinya. Maka, sebelum setara, reaksinya itu adalah Al plus O2 menjadi Al2O3. Nah, kalau udah disetarain, nanti hasilnya akan menjadi 4Al tambah 3O2, jadi 2Al, 2O3. Karena kita udah ketemu reaksi yang setara, sekarang langkah pertama adalah mencari jumlah mol. Kita cari jumlah mol dari masing-masing Al dan O2. Yang dikasih tahu itu kan masanya, dan karena kita udah tahu masanya dan kita udah dapat AR-nya, berarti kita tinggal implementasikan ke dalam rumus jumlah mol, yaitu massa per MR atau AR. Nah, jadi jumlah mol Al itu 9 per 27. 9 per 27 itu sepertiga, jadi 0,33 mol. Selanjutnya untuk jumlah mol O2, 16 per 2 kali 16. Kenapa? Karena 16 itu masih merupakan ARO. Jadi belum O2. Kalau misalnya O2 berarti dikali 2. Jadi sama aja kayak setengah dan hasilnya adalah 0,5 mol. Sekarang karena kita udah tahu kedua jumlah mol dari masing-masing unsur, kita bisa cari reaksi pembatasnya. Nyari reaksi pembatas itu caranya jumlah mol suatu unsur dibagi koefisiennya. Misalnya kalau misalnya Al, ya berarti jumlah mol Al dibagi koefisien Al. Itu hasilnya menjadi 0,0825 karena kita bagi yang tadi kita ketemu 0,33 dibagi 4. 4 itu berasal dari koefisien Al di reaksi yang udah disetarain. Sama halnya dengan O2, kita bagi jumlah molnya yaitu 0,5 dan kita bagikan dengan koefisien dari reaksi yang udah setara. Berarti 0,5 bagi 3 hasilnya 0,166. Sesuai logika reaksi pembatas, kalau misalnya kita mau cari yang mana yang habis duluan, karena reaksi pembatas itu definisinya yang habis duluan kan, dalam suatu reaksi, unsur mana yang habis duluan itu merupakan reaksi pembatasnya. Karena logikanya kayak gitu, berarti yang lebih dikit pasti habis duluan dong. Jadi dari sini yang lebih kecil 0,0825. Nah, karena perbandingan itu lebih kecil si Al dibanding sama si O2, maka kita simpulkan reaksi pembatas dari reaksi ini adalah Al. Karena kita udah ketemu sekarang reaksi pembatasnya mana, dan kita udah tahu yang mana yang mau dijadiin patokan, kita udah bisa buat tabel perbandingan. Aku suka pakai cara ini soalnya jadi kelihatan semuanya. Misalnya kita taruh dulu 4Al tambah 3O2 jadi 2Al 2O3, yaitu reaksi setara yang tadi. Sekarang kita mau lihat mula-mulanya. Mula-mulanya dia tuh ada 0,33 mol kan. Dan untuk O2 ada 0,5 mol. Karena mula-mula itu kata lainnya apa ya, bisa sebelum reaksi lah. Pokoknya sebelum ada reaksi berarti belum ada hasil kan. Maka 2Al2O3-nya abaikan saja. Pokoknya kita pakai strip untuk melambangkan bahwa ya awalnya emang belum ada gitu. Terus sekarang kita tinjau yang pas reaksi. Kan dia reaksi pembatas, berarti sampai habis dong. Berarti Al-nya itu ya udah tulis aja 0,33 mol. Sekarang untuk mencari O2 dan 2Al2O3, kita pakai perbandingan juga, dan perbandingannya itu perbandingan koefisien. Kalau kalian lihat angka 3/4 dan 2/4 di sini, itu karena koefisiennya itu
3 dan 2 dan dibandingkan kepada reaksi pembatasnya, yaitu AL yang koefisiennya 4. Jadi 3/4 kali 0,33 mol sama dengan 0,2475 mol. Itu adalah molnya si 3O2 saat reaksi. Dan untuk 2Al2O3 karena koefisiennya 2, jadi 2/4 kali 0,33 mol. Hasilnya menjadi 0,165 mol. Di bawah kita tulis sisanya. Karena 4Al itu merupakan reaksi pembatasnya, habis dong. 0,33 kurang 0,33, kosong. Nggak ada sisa. Terus habis itu untuk 3O2, sisanya jadi 0,5 mol dikurangin 0,2475 mol. Jadi kuranginnya sama yang udah bentuk desimal aja ya, jangan yang pakai 3/4 itu. Aku nggak muat, jadi aku tulis di bawahnya. Dan yang satu lagi juga 2/4 kali 0,33 mol itu udah dapat hasilnya 0,165 mol. Jadi 0,165 mol itu merupakan sisa atau kita sebut hasil. Jadi kalau misalnya di kiri berarti sisa, tapi kalau di kanan karena emang awalnya gak ada, jadi bukan sisa tapi hasilnya. Nah, yang 3O2 itu bisa kita abaikan soalnya yang ditanya itu sebenarnya kan Al2O3 ya. Sekarang kita udah tahu bahwa jumlah molnya adalah 0,165 mol. Berarti kita bisa pindah ke langkah terakhir. Sekarang kita mau menentukan masanya. Karena kita udah tahu nih molnya berapa dan kita juga udah tahu AR-nya AL dan AR-nya O3 masing-masing itu berapa, kita bisa langsung aja hitung MR-nya, terus nanti kita pakai rumus jumlah mol. MR-nya itu 2 kali 27 karena koefisiennya abaikan saja, jadi yang dihitung tuh indeksnya ya, berarti AL2 pasti 2 kali AR-nya AL berarti 2 kali 27 tambah O3 berarti 3 kali 16. Totalnya itu 102 karena 54 tambah 48. Nah, sekarang kalau pakai rumus jumlah mol itu kan massa per AR itu sama dengan jumlah mol. Berarti massa itu sama dengan AR atau MR dikali dengan jumlah mol. Berarti massanya adalah 0,165 dikali 102. Dari sini nanti kita akan dapat hasil 16,83 gram. Dan 16,83 gram itu kalau dibuletin menjadi 17 gram. Berarti dari sini opsi keempat atau delta itu yang benar. Selanjutnya, amonia dapat dibuat dari reaksi CaOH2 tambah 2NH4Cl menghasilkan CaCl2 tambah 2NH3 tambah 2H2O. Jika direaksikan 2 mol CaOH2 dengan 2 mol NH4Cl, massa larutan kalsium klorida atau CaCl2 yang dihasilkan adalah, untuk soal ini lebih simpel dari soal sebelumnya. Kenapa? Karena dia udah kasih tahu reaksinya dan reaksi yang dikasih tahu itu udah setara. Jadi koefisien dari reaksi ini tuh udah bisa kita pakai untuk mencari reaksi pembatas nanti. Selain itu, jumlah molnya juga dikasih tahu. Jumlah mol setiap reaksi ini kita udah tahu. Berarti sekarang kita bisa langsung menentukan reaksi pembatasnya. Untuk menentukan reaksi pembatas, kita membandingkan jumlah mol dengan koefisien masing-masing unsur. Untuk reaksi yang pertama itu CaOH2. Jadi 2/1 karena jumlah molnya itu 2 mol dan koefisiennya adalah 1. Hasilnya adalah 2. Untuk NH4Cl, jumlah molnya sama, 2 mol, tapi koefisiennya beda, yaitu 2. 2 bagi 2 itu 1. Dari sini kita bisa melihat bahwa NH4Cl itu kalau dibandingkan hasilnya lebih kecil. Maka dia nanti akan habis duluan. Karena dia akan habis duluan, maka dia merupakan reaksi pembatasnya. Sekarang kita bisa membuat tabel perbandingan. Mula-mula dua-duanya itu 2 mol dan 2 mol, dan kayak soal yang tadi, kalau sebelum reaksi tentu belum ada hasil. Jadi untuk yang kanan, di sebelah kanan tanda panah itu semuanya belum ada. Sekarang ketika reaksi, karena yang dijadiin patokan itu NH4Cl, karena NH4Cl itu reaksi pembatasnya, maka kita bandingkan koefisien CaOH2 dengan NH4Cl lalu dikali dengan molnya NH4Cl. Jadi
karena koefisiennya CaOH itu 1 dan koefisien NH4Cl itu 2, menjadi 1:2 kali 2 mol. Maka pada saat reaksi, molnya CaOH2 itu 1 mol. Untuk yang kanan sama aja caranya dibandingkan koefisiennya, lalu kita akan dapat di CaCl2 itu 1 mol. Sebenarnya NH3 sama 2H2-nya nggak usah dicari karena emang yang ditanya di soal ini cuma CaCl2, cuman aku tulis aja karena ya begitu. Sekarang sisanya itu berarti 2 mol dikurang 1 mol, yaitu sisanya 1 mol untuk CaOH2. Untuk NH4Cl karena merupakan reaksi pembatas, dia nggak ada sisa. Untuk CaCl2 yang di kanan 2NH3 dan 2H2O itu sebutannya seperti yang tadi udah dibilang, bukan sisa tapi hasil, karena emang nggak ada yang dikurangin, emang keluarnya ya segitu. Jadi hasil CaCl2 itu kan 1 mol. Jadi jumlah mol CaCl2 itu 1 mol, dan sekarang kita bisa menentukan massa CaCl2. Ini udah enak banget soalnya dikasih tahu MR-nya CaCl2 itu 111 gram per mol. Berarti kayak rumus yang tadi di soal sebelumnya, massa itu N dikali MR atau jumlah mol dikali MR. Jadi massanya tinggal 1 kali 111. Massa CaCl itu 111 gram atau C, opsi ketiga. Mg tambah 2HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2. Apabila 2,4 gram logam Mg dimasukkan ke dalam 100 ml larutan HCl2M atau 2 molar, maka molaritas MgCl2 yang dihasilkan adalah, reaksi yang diberikan adalah Mg tambah 2 HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2. Reaksi ini udah setara. Berarti kita nanti bisa langsung pakai koefisiennya. Sekarang kita mau mencari jumlah mol Mg dan HCl. Masing-masing udah diketahui kalau Mg itu diketahui masanya yaitu 2,4 gram. Dan HCl diketahui molaritasnya yaitu 2M. Rumus dasar dari jumlah mol adalah massa per MR atau AR. Dan kita udah tahu keduanya karena udah diberitahu dalam soal. Nanti kita tinggal cari jumlah molnya. Untuk molaritas, rumusnya salah satunya adalah N per V dan volumenya itu harus dalam bentuk liter. Jadi nanti kita ubah dulu 100 ml itu menjadi 0,1 liter. Nah, sekarang untuk jumlah molnya Mg, berarti masanya 2,4 dibagi dengan AR-nya yaitu 24. 2,4 bagi 24 hasilnya 0,1 mol. Untuk HCl, mencari jumlah molnya itu kan tadi molaritas sama dengan N per V. Berarti kalau diotak-atik ya N itu sama dengan M kali V. N itu sama dengan molaritas kali volume dalam bentuk liter. Dan 100 ml itu kalau diubah menjadi liter hasilnya adalah 0,1. Maka NaCl itu adalah 2M dikali 0,1 liter. Hasilnya adalah 0,2 mol. Sekarang kita akan menentukan reaksi pembatasnya. Untuk menentukan reaksi pembatas, kita mencari perbandingan dari setiap reaksi, dan perbandingannya itu menggunakan jumlah mol dan koefisien. Jumlah mol Mg itu 0,1 dan koefisien Mg itu 1. Hasilnya adalah 0,1. Untuk HCl, jumlah molnya adalah 0,2 dan koefisiennya itu 2. Jadi 0,2 dibagi 2 hasilnya 0,1. Berarti kita punya 2 reaksi pembatas. Kenapa? Karena setelah dibandingkan ternyata mereka tuh sama. Jadi karena mereka sama, nggak ada yang lebih kecil dan lebih gede, berarti mereka habisnya secara bersamaan. Karena mereka habisnya bersamaan, kita sekarang punya 2 reaksi pembatas. Dan itu nggak apa-apa, emang beberapa soal ada yang reaksi pembatasnya cuma 1, dan ada juga yang reaksi pembatasnya dua-duanya. Jadi sekarang kita bisa membuat tabel perbandingannya. Mula-mula 0,1 mol dan 0,2 mol. Untuk yang di ruas kanan abaikan saja karena belum ada hasil. Kalau misalnya sebelum ada reaksi, logikanya nanti belum ada hasil di ruas kanannya. Ketika terjadi reaksinya itu karena dua-duanya merupakan reaksi pembatas, berarti keduanya habis secara bersamaan. Maka berarti dua-duanya itu habis dan ya kita taruh aja jumlah mol yang sama, 0,1 mol dan 0,2 mol.
Untuk MgCl2 dan H2, sebenarnya yang ditanya MgCl2 doang sih, tapi ya nggak apa-apa lah, tulis aja. Itu kita bandingkan koefisiennya. Kita bisa bandingkan dengan Mg atau HCl. Jadi boleh pilih, tapi ingat kalau misalnya mau bandingin koefisiennya ke Mg, berarti ikutin jumlah molnya Mg. Dan kalau mau bandingin ke HCl, koefisiennya, ikutin molnya HCl. Misalnya kalau misalnya mau ke Mg, berarti 1 banding 1 atau 1/1 dikali 0,1 mol. Kalau dibandingin sama HCl, 1/2 dikali 0,2 mol. Hasilnya kan sama 0,1 mol dan nggak ada sisa karena emang habis. 0,1 mol ini merupakan hasil ya, sebutannya bukan sisa. Sekarang kita udah tahu bahwa jumlah mol MgCl2 adalah 0,1 mol. Nah, yang ditanya di soalnya itu molaritasnya. Jadi, molaritas itu rumusnya kan mol zat terlarut per volume larutan dalam bentuk liter. Sama aja kayak N/V, tapi ini pakai bahasa ini supaya lebih jelas. Molaritasnya itu mol MgCl2 dibagi volume larutan dalam bentuk liter. Nah, kenapa 100 ml larutan HCl2M itu udah merupakan volumenya? Karena Mg itu padatan, jadi volumenya diabaikan. Kan yang di rumusnya itu kan volume larutan. Kalau misalnya Mg itu padatan, bukan larutan, itu nggak usah dipikirin, jadi 100 ml itu otomatis jadi volume larutannya. 100 ml diubah menjadi 0,1 liter. Berarti molaritasnya itu mol zat terlarut yang tadi udah kita cari 0,1 mol dibagi volumenya, itu 0,1 liter. Maka molaritasnya itu adalah 1 mol lar. Ya, 1 molar, yaitu A.